Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya, Muhammad Fadli. Kali ini saya akan memberi tips dan trik bagaimana memperbaiki throttle body CBR 250 RR yang lengket. Apabila digas seperti ini dia akan lengket, bisa kita lihat. Ini sudah saya bongkar. Oke, langkah-langkahnya seperti ini. Awalnya kita copot dulu nih rem depan ya, ini. Oke, setelah itu ada dia baut di sini. Sini kita copot, ada 2 baut, di bawahnya juga 1 seperti ini. Ini udah saya copot ya, karena biar memperingkas video ini, jadi saya sudah copoti semua. Oke, seperti ini. Ini dia dalamannya. Setelah ini dicopot, jangan lupa ya, jalu di sini dicopot juga, agar nanti lebih gampang untuk melepasnya. Oke, ini bisa kita lihat bagian dalam dari throttle by wire nya CBR 250 RR seperti ini. Oke, dalamnya seperti ini. Secara basically throttle by wire ini sensornya ada di sini. Jadi untuk Anda yang pengguna CBR tidak usah takut, karena sensor ini tidak akan berpengaruh, karena ini sudah di mati, kecuali ini tadi ada putus atau ada kerusakan, itu kemungkinan akan terjadi error. Untuk ini tidak perlu khawatir untuk error, karena dia tidak akan mengganggu ini. Kita hanya bongkar sebagian dalam sini saja, dan plat ini aja yang kita buka. Terus setelah itu tadi sudah kita buka, dan kita akan buka ini buat penyangga cover yang di bagian dalam. Oke, ini ada 3 baut nih. Setelah sini 1, sini 1, dan sini 1. Oke, ini nanti kita copot nih. Oke, setelah kita copot baut ini tadi, saya telah udah kita copot nih. Oke, covernya ini. Oke. Setelah itu tahap selanjutnya kita akan melepas gripnya. Ini setelah seperti ini, gripnya sendiri, tidak ada apa-apa. Oke. Ini dia yang bagian dalamnya tampak. Ini adalah plat pengganjal cover bagian dalam, agar penyangga gas ini tidak keluar terlalu jauh. Oke, ini nanti akan kita copot. Ini ada 3 baut. Oke, ini 3 baut. Ini awalnya punya saya ini sudah lengket nih, cuman sudah beberapa kali ke bengkel, tidak ada solusinya. Udah ke showroom juga, orang showroom sendiri tidak berani untuk membuka ini, karena katanya sangat berbahaya, karena terdapat sensor. Kalau tidak dibuka tidak akan bisa baik dan tidak akan benar, karena lengket ini terus akan terjadi, lengket terus. Dan lengket itu sendiri bisa terjadi apabila motor ini terdapat atau kena benturan di bagian sininya, bisa di bagian plat ini. Biasanya bisa terjadi karena waktu crash, dan untuk banyak yang bilang itu bisa kena efek dari air, itu tidak mungkin terjadi, karena di dalam ini sendiri hanya terdapat magnet saja, magnet, dan sini juga magnet. Nanti bisa kita lihat di dalam sini ada magnetnya juga ya. Jadi apabila magnet itu tersebut kena air, itu tidak akan mungkin bisa membuat dia konslet. Yang bisa membuat dia konslet hanya kabel yang di sini. Karena apabila kabelnya sudah ada yang putus atau yang tidak baik lagi di bagian sini, ya itu mungkin akan error dan dibaca oleh ECU, karena sensor di ECU sendiri mau memeriksa juga bagian-bagian kabel mana yang akan rusak ataupun yang ada yang terkoyak. Jadi maka itulah terjadi error. Indikator yang di sini seperti ini akan menyala apabila terjadi error. Oke, selanjutnya kita akan buka baut yang sini 3 ini. Ini sudah saya longgarin nih. Oke, kita akan buka ini dulu baut 3 ini, nanti baru kita akan lihat bagaimana dalam
bagian dari throttle body CBR 250RR ini. Oke, ini bautnya sudah saya copot seperti ini bautnya baut rod cacing ini. Oke, sudah copot. Oke, plat inilah yang biasanya menyebabkan lengket karena permukaan tidak rata seperti ini. Ini masih rata nih, cuman pada waktu punya saya ini dia menguncinya terlalu ketat sehingga membuat bagian dalam ini terlalu menekan ke dalam sehingga jadi lengket. Untuk plat ini sendiri sebenarnya tidak boleh baling ya, karena apabila ini baling akan mengurangi kinerja dia untuk sini, karena ini harus benar-benar rata deh plat ini sendiri. Ini bisa kita lihat, ini bagian dalamnya, throttle bodinya CBR 250RR yang bagian atas. Oke, ini bisa kita lihat seperti ini ya, simpel. Oke, ini tinggal tarik saja seperti ini, maka dia akan keluar. Oke, ini kita akan tarik seperti ini, tinggal ditarik saja. Oke, lepas ya, bisa kita lihat ini dia bagian dalamnya. Oke, ini bagian dalam throttle bodinya CBR 250RR. Untuk yang saya bilang tadi, ini adalah magnet sebagai penggeraknya. Sini bisa lihat nih, ini pirnya, pir yang besar. Oke, ini dia untuk penahan di bagian dalamnya. Ini terdapat ada 2 pir ini di dalam sini. Bisa kita copot saja. Oke, ini dia pirnya. Ini pirnya sangat kecil. Ini pirnya sudah saya potong untuk 1 rak saja agar tekanannya tidak terlalu kuat. Itu pun dapat informasi dari teman, dia juga pernah mengalami seperti ini, bisa lengket. Penyakitnya CBR selalu itu lengket saja di gasnya. Tapi gampang sih untuk memperbaikinya, hanya potong itu pir ini aja, 1 ulir aja, nggak sampai lah, setengah aja. Jadi itu dipotong, jadi sehingga tekanannya tidak terlalu kuat. Jadi secara mekanisnya ini membuat tekanan di sini tidak terlalu kuat. Oke, ini bagian dalamnya bisa kita lihat seperti ini. Bagian dalam ini tidak ada sensor, bisa kita lihat nih, hanya ada plat besi saja. Makanya apabila terkena air pun dia tidak akan ada masalah, karena sensornya sendiri sudah di bagian sini, dia terpisah. Bisa kita lihat dia sangat terlindungi dan tidak ada masalah. Bisa kita lihat di bagian dalamnya tidak ada sensor apa-apa, hanya plat besi saja. Dan inilah dia magnetnya yang membaca nanti di bagian sini juga magnet. Jadi magnet membaca magnet, dia membuat pergerakan sensor di sini untuk memerintahkan ICU agar membuka katup di bagian mesin. Oke, ini dia. Oke, cara memperbaikinya untuk yang lengket itu gampang saja. Kita hanya perlu membersihkan bagian dalam dan memberinya gemuk. Ini sudah saya beri gemuk nih, saya terlihat. Oke, saya terlihat nih seperti ini. Ini sudah diberi gemuk dan bagian dalam juga sudah diberikan gemuk. Oke, kita lihat nih, kita aja setelah kita beri gemuk, kita akan pasangkan kembali. Oke, cara pasangnya sangat gampang, tinggal memasukkan saja. Oke, hati-hati ya, tapi ini karena ada magnet ini dia kadang melengket seperti ini. Oke, kita pastikan sampai dia di tengah. Tuh, kita tarik ke sini. Oke, ini bisa kita lihat kenoknya, pirnya ini. Ini ditarik dulu seperti ini keluar agar gampang memasukkannya. Oke, jangan terlalu dalam dulu, tak dia agak tarik sedikit keluar. Setelah ditarik,
seperti ini. Baru pirnya tinggal ditekan saja. Tekan saja menggunakan lubang ini. Masukkan seperti ini. Sudah masuk, lalu kita tinggal tekan saja seperti ini. Oke. Oke, saya terlihat. Nah, ini kita akan mengecek apakah sensornya masih berfungsi dengan benar. Mudah saja dengan kita masukkan hand clipnya, lalu kita hidupi kotak. Oke, pastikan itu tidak ada nyala sensor yang sini tadi. Oke, untuk mengetesnya gampang saja, tinggal kita hidupi kunci kontaknya, lalu kita putar ini, lalu akan ada suara seperti ini. Oke, berarti kondisi throttle by wire-nya sendiri berfungsi dengan baik, tidak ada masalah. Oke, sekali lagi. Oke, berarti sudah bekerja dengan baik. Oke, kita matikan. Oke, untuk langkah selanjutnya kita copot dulu nih, kita keluarin, lalu kita akan pasang platnya. Platnya ini, oke. Platnya ini pastikan terkena gemuk ya, tapi jangan terlalu banyak, karena kalau terlalu banyak sih akan berselema. Oke, ini harus dikasih gemuk sedikit saja agar dia lebih licin. Oke, setelah kita pasang platnya seperti ini, saya pasang. Saya pastikan ada lubang di sini masuk dengan kenop yang di dalam. Oke. Oke, saya lihat seperti ini sudah terpasang. Oke, untuk tipsnya, untuk teman-teman yang mau membongkar sendiri, pastikan ini tidak terlalu terkunci dengan rapat, karena apabila terlalu rapat dia akan membuat lebih kesat lagi, karena tekanan di dalam semakin kuat kan. Pir yang dua tadi tidak sanggup menahan tekanan itu, sehingga membuat pir yang besar menjadi kesat. Jadi itulah yang terjadi apabila Anda mengunci ini terlalu kuat, maka gas ini akan lengket, tidak mau berbalik lagi seperti mestinya. Oke, agar itu tidak terjadi, pastikan ini penguncian hanya sebatasnya saja, sekira-kiranya saja. Oke, dia tidak akan lepas karena dia ulirnya ulir rat cacing. Oke, bisa kita lihat nih ini. Oke, setelah itu dikunci, kita bisa mengetes dengan menggunakan gripnya. Oke, bisa kita tes dengan menggunakan gripnya seperti ini, apakah dia masih terlalu besar atau tidak. Bisa kita rasakan saja seperti ini. Kalau menurut saya sih agak masih terlalu besar nih, walaupun sudah terasa mantul ya. Tapi apabila terlalu besar, kita bisa longgar ini sedikit lagi, setengah putaran saja, yang sampai satu putaran, dan terlalu longgar pun tidak bagus. Oke, ya. Oke, bisa kita lihat nih, udah saya agak longgari, ini dia spasinya seperti ini, sedikit saja. Ini akan bisa kita dengar lebih terasa dia. Oke. Oke guys, setelah itu kita akan pasang lagi cover ini. Oke, kita akan pasang. Oke, untuk kenapa saya kasih spasi ini, karena dia agar tidak terlalu tertekan, sehingga membuat dia lebih plong gasnya dan tidak akan lengket lagi. Jadi untuk Anda yang ingin mengetes dan memperbaiki sendiri, ini adalah tips yang sangat bermanfaat, karena saya sudah coba sendiri. Tidak perlu untuk dibawa ke bengkel ataupun di showroom, dan tidak perlu takut bahwasannya ini akan error. Dan tidak akan error selama kabel sini tidak akan rusak
atau kita senggol ataupun putus, itu tidak akan error. Oke, itu aja. Oke, itu aja guys. Silahkan like dan komen dan share jika video ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Oke guys, ini udah saya pasang seperti normal lagi. Ini udah saya kunci lagi seperti ini. Oke, ini juga. Oke, untuk tips selanjutnya, usahakan ini tidak terlalu lengket ya, tidak terlalu rapat, jadi agar mencegah grip ini tidak lengket di jalurnya ini, jadi pergerakan gasnya semakin lancar. Oke, kita lihat nih seperti ini sudah lancar dan tidak ada lagi kendala-kendala. Oke, ini untuk kita coba tes apakah ada error atau tidak. Ternyata ada error ya, bisa kita lihat seperti ini. Oke, untuk fungsinya sendiri bisa kita dengar, apabila dia tidak berfungsi dia tidak akan bunyi seperti terus gitu. Oke, ini kita tes saja. Oke, bisa didengar ya bunyinya, berarti tidak ada masalah. Oke guys, itu aja tips dan trik dari saya bagaimana cara memperbaiki throttle body CBR2 maupun layar yang lengket. Jangan lupa like dan komen serta share-nya jika video ini sangat bermanfaat bagi Anda. Thanks for watching.